Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, tim Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada mitra PKM, yakni pengelola Saung Magot Ciparigi Indah, Kota Bogor. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus hingga 15 Agustus 2024. Pada hari pertama, setibanya di lokasi mitra, tim disambut dengan hangat oleh warga pengurus Saung Magot, didampingi oleh Ketua RW 07. Setelah beramah tamah dan menyampaikan maksud kegiatan, tim langsung mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Setelah siap, acara dimulai dengan terlebih dahulu membaca doa dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Ketua RW 07 memberikan kata sambutan, di mana pada intinya beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IBI Kesatuan atas kegiatan PKM yang dilakukan pada Saung Magot Ciparigi. Komitmen dan partisipasi aktif IBI Kesatuan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya terkait penanganan sampah makanan, dengan berkolaborasi bersama masyarakat komunitas di Saung Magot, sangatlah patut diapresiasi. Materi pelatihan hari pertama pun dimulai. Pada hari pertama ini, dilakukan pelatihan dengan materi yang disampaikan adalah terkait manajemen bisnis dan wirausaha. Sebagai pembicara adalah Dr. Budi Setiawan sebagai ketua tim pada kegiatan PKM ini. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan kompleks, manajemen bisnis telah menjadi fondasi penting bagi setiap organisasi, baik besar maupun kecil. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya suatu organisasi, baik itu manusia, material, keuangan, maupun informasi, dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang optimal. Selain menyampaikan materi terkait manajemen bisnis dan wirausaha, dijelaskan pula di Indonesia sebanyak 41% dari total sampah yang dihasilkan setiap hari berasal dari sisa makanan, menjadikannya sebagai jenis sampah terbesar yang dihasilkan. Upaya mengurangi sampah makanan dapat dilakukan melalui berbagai cara yang sederhana. Apabila dilakukan secara konsisten, maka akan mengurangi potensi timbulnya sampah makanan secara signifikan. Para peserta antusias menyimak dan mengajukan berbagai pertanyaan. Sebagai penutup kegiatan, tim bersama masyarakat mengekspresikan semangat kolaboratif dalam partisipasi aktif menjaga lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya maggot. Saung Magot Ciparigi, salam lestari. Pada hari kedua pelatihan, fokus utama adalah penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi. Materi ini disampaikan oleh Bapak Mu'anas SEMMCA, anggota tim PKM IBI Kesatuan, yang memang merupakan seorang ahli di bidangnya yang membimbing para peserta untuk memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang rapi dan akurat menggunakan aplikasi berbasis web. Pengelola Saung Magot yang bertugas mencatat transaksi keuangan diharuskan untuk login terlebih dahulu ke dalam sistem sebelum memulai pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat secara langsung melalui sistem ini.
sehingga semua data keuangan dapat terdokumentasi dengan baik dan transparan. Aplikasi ini memudahkan pengelolaan keuangan, memastikan bahwa laporan yang dihasilkan akurat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Saung Magot. Materi pelatihan hari terakhir adalah digital marketing. Materi ini disampaikan oleh Bapak Septian Cahyadi, MKom. Para pengelola Saung Magot Ciparigi Indah diberikan pelatihan tentang tata cara menggunakan website resmi Saung Magot yang telah dibuat. Dengan memiliki website, Saung Magot Ciparigi dapat lebih mudah ditemukan oleh pelanggan potensial melalui mesin pencari. Website juga berfungsi sebagai pusat informasi yang lengkap mengenai produk, layanan, dan keunggulan dari Saung Magot Ciparigi. Sebuah website yang profesional memberikan kesan kredibilitas dan legitimasi. Website juga dapat diintegrasikan dengan fitur e-commerce atau formulir pemesanan yang memudahkan pelanggan untuk membeli produk secara online. Ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat mempermudah proses transaksi. Selain itu, penggunaan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dapat membantu meningkatkan jangkauan pemasaran. Melalui konten visual dan interaktif, Saung Magot dapat menarik perhatian audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan platform digital. Secara keseluruhan, pelatihan digital marketing, penggunaan website, dan media sosial ini adalah investasi yang sangat berharga bagi Saung Magot Ciparigi agar dapat terus tumbuh, berkembang, dan bersaing di era digital ini. Para pengelola Saung Magot sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya nama Teddy Mahendra. Saya adalah Ketua RW 7 di Perumahan Ciparigi Indah, Kota Bogor. Saya menyambut baik, mendukung, dan mengapresiasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tim Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di wilayah RW 7 Perumahan Ciparigi Indah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Institut Bisnis Informatika Kesatuan Bogor atau IBI Kesatuan atas PKM yang dilakukan di wilayah kami. Komitmen partisipasi IBI Kesatuan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya terkait penanganan sampah makanan dengan kolaborasi bersama masyarakat kami, sangat patut diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satya Budi Afianto, dan di sebelah saya adalah Bapak Tatang Kartimai. Kami adalah perwakilan pengurus dari Saung Magot yang berlokasi di RW 07 Perumahan Ciparigi Indah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pada Saung Magot Ciparigi. Kami ucapkan terima kasih kepada tim dari IBI Kesatuan yang telah melaksanakan kegiatan PKM dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami bersyukur saat ini Saung Magot Ciparigi mengalami peningkatan di berbagai bidang. Pertama, di bidang manajemen. Kegiatan ini telah menambah wawasan kami tentang siklus budidaya maggot. Kesadaran, minat, dan motivasi para pengelola Saung Magot mengalami peningkatan yang melalui pendampingan yang diberikan. Kedua, di bidang pemasaran.
Melalui kegiatan ini kami mendapatkan pemahaman dan keterampilan pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran. Kami mendapatkan bantuan pembuatan dan penggunaan website yang terintegrasi dengan media sosial, dengan email untuk komunikasi dengan pelanggan. Selain itu, kami juga mendapatkan bantuan berupa sistem laporan keuangan. Ketiga, di bidang produksi. Kegiatan PKM ini juga menghasilkan peningkatan pasokan sampah organik yang akan digunakan sebagai pakan untuk maggot. Kami juga mendapatkan bantuan mesin penghancur sampah dan pengering maggot, serta peningkatan kualitas tempat pembiakan lalat BSF. Saat ini terjadi peningkatan yang signifikan dalam produksi yang dihasilkan oleh anggota kelompok budaya Maggot Ciparigi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan. Dengan adanya kolaborasi yang erat ini di antara kita semua, kami yakin kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan sejahtera. Halo semuanya, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan saat ini sedang berada di lokasi Saung Maggot Ciparigi. Hadir bersama kami adalah Bapak Budi, salah seorang pengurus Saung Maggot Ciparigi yang akan memberikan testimoni terkait hasil dari kegiatan PKM telah dilaksanakan. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Kami dari Saung Maggot Ciparigi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IBIK Kesatuan atas bantuan. Nah, ini kita lihat, ini adalah di atas adalah spanduk polos untuk menangkap sinar matahari sebanyak mungkin, dan ini adalah bilik asmara. Ini bantuan juga dari IBIK. Dengan adanya bantuan dari IBIK ini sangat bermanfaat bagi kami, karena prinsipnya adalah di dalam bilik asmara ini lalat BSF itu akan sangat produktif apabila terkena sinar matahari. Jadi pencahayaan dan suhu itu sangat mempengaruhi dari proses kegiatan lalat BSF ini. Baik, kita mulai dari pertama proses maggot. Pertama, lalat BSF yang ada di sini yang berwarna hitam ini lalatnya nanti akan melakukan perkawinan. Setelah itu yang betinanya akan bertelur. Nah, kami punya tempat telur yang disebut namanya egis. Egis ini adalah dari tumpukan kayu, list-list kayu yang disusun rapat, yang mungkin 1 mili kurang lebih ukuran ini ya, jaraknya ya. Nah, nanti si lalat ini akan bertelur di dalam sela-sela papan ini, atau yang disebut egis ya. Nah, ini kita lihat lalat-lalat betinanya sedang sebentar lagi proses bertelur ya. Kemudian lalat yang jantan setelah proses perkawinan dia akan mati ya, akan mati. Begitu juga nanti lalat yang betinanya setelah bertelur dia akan mati. Oke. Nah, kemudian di dalam egis ini setelah ada telurnya kita buka ya, kita ambil, kita lakukan pemanenan. Kemudian telur itu kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam biopon maggot. Nah, ini nanti ya dari proses telur tadi, egis itu kita masukkan ke dalam biopon. Kita masuk dalam biopon selama 5 hari. Selama 5 hari nanti dia akan menjadi larva. Begitu jadi larva, maggot tersebut sudah siap diberikan makan. Makannya apa? Makannya adalah sisa olahan dapur atau makanan organik. Jadi dari sampah-sampah organik kita pilah, kita masukkan ke dalam biopon. Nah, proses
larva tadi semakin cepat membesar seperti ini ya, seperti ini maggot yang sudah cepat besar apabila diberikan makanan organik tadi. Jadi kalau makanannya cukup, proses pembesaran akan cepat. Ya, ini contoh yang sudah kita berikan makan. Nah, ini kita balik ya. Kita balik ini banyak sekali maggot-maggot yang sudah siap panen. Proses larva menjadi maggot yang siap panen ini kurang lebih 7 hari. Nah, ini sudah bisa dipanen. Lebih dari 7 hari, si maggot ini akan menjadi prepupa berwarna kecoklatan. Nah, ini contoh nih ya. Ini sudah ada nih prepupa yang warnanya kecoklatan ya. Ini disebut prepupa. Kemudian prepupa ini akan kita pisahkan. Kita masukkan ke dalam bak migrasi yang ada di bawah ini. Nah, ini contoh nih. Ini adalah prepupa yang sudah kita pisahkan. Dia masih bergerak, tetapi tidak akan makan. Sudah puasa. Ya. Kalau tadi maggot selama 24 jam selama 7 hari makan tanpa henti, maka pada saat prepupa dia tidak akan makan lagi. Setelah prepupa ini sudah tidak bergerak, biasanya nanti prepupa ini akan bergerak mencari lokasi yang aman ya. Nah, seperti ini, dia pindah ke sini. Nah, nanti kalau prepupa sudah tidak bergerak, maka kita akan masukkan ke dalam bilik asmara kembali. Jadi prosesnya kembali lagi ke bilik asmara. Ini contoh dan disebutnya pupa. Kalau prepupa yang sudah tidak bergerak lagi dan siap masuk ke bilik asmara disebutnya pupa. Nah, ini contoh dari pupa tadi ya. Pupa tadi ini adalah prepupa yang sudah menjadi pupa dan tidak bergerak lagi, sudah puasa. Nah, ini dia siap proses menjadi lalat BSF. Nah, si pupa ini akan mencari tempat yang gelap, makanya kita tutup ya, namun kita berikan rongga udara agar nanti begitu menetas menjadi lalat BSF atau black soldier fly, dia akan terbang keluar. Prosesnya seperti ini, lalat BSF kembali lagi ke semula. Nanti lalatnya itu akan proses perkawinan, menjadi telur, mati, dan kembali lagi menjadi maggot. Begitu seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Budi selaku pembina dari IB Kesatuan. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, demikian ya penjelasan teknis terkait siklus dari maggot ya, black soldier fly. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2024 ini telah selesai dilaksanakan dengan baik. Kami, tim PKM yang terdiri dari Dr. Budi Setiawan sebagai Ketua Tim, Mu'anas MM, Septian Cahyadi MKOM, Amanda Marsha, dan Julius Taslim sebagai anggota, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan melalui hibah pengabdian kepada masyarakat di tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IB Kesatuan, Bapak Profesor Dr. Bambang Pamungkas dan seluruh jajarannya, Ketua LPPM IB Kesatuan, Bapak Dr. Aang Munawar dan seluruh jajarannya, Ketua RW 7 Ciparigi Indah dan seluruh jajarannya,
Ketua dan seluruh masyarakat pengurus Saung Magot Ciparigi Indah, serta seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.